ini bisa berdirinya ABCD ini sebenarnya apa sih melatar belakanginya? Ya, pertama pada waktu sebelum Idul Fitri kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu saya dapat info dari Irul kalau ABCD mau turun ke lokasi bencana di Kabupaten Lebong ya. Waktu itu kena bencana kan. Memang saya tahu ada bencana, cuma sepertinya kenapa orang tidak antusias gitu. Nah waktu Pak Irul ngomong begitu, Om Minggul. Om Minggul. Ini Irul. Pak Irul. Iya. Namanya sama. Jadi saya bersemangat karena memang dulu pengalaman tugas juga sering ke lokasi bencana. Di pengungsian itu kita sangat penting melihat kondisi korban. Sebagai relawan ya. Memang tugas saya waktu itu di perlindungan perempuan dan anak dalam bencana di konflik. Nah jadi saya bersemangat ajak kawan-kawan, ayo kita juga turun. Cuma sayangnya tidak bareng karena kita mau bareng Pemda. Kita masih menunggu orang Pemda, Pak Bupati mau gabung. Nah setelah itu saya diajak Pak Heru Inggul ini masuk ke grup ABCD. Dan juga mereka mampir ke kantor Basnas. Kemudian saya lihat hebat sekali mereka ini sudah seperti tim ya, karena turun ke lokasi dengan anggaran yang begitu besar ya, untuk ukuran kita kabupaten itu cukup besar, bisa mengumpulkan konsumen itu. Nah kemudian setelah itu diajak acara halal bihalal. Nah kemudian setelah itu sampai sekarang kan saya sering memantau ya, walaupun nggak sempat komen di grup itu di grup-grup saya yang paling tinggi antusias itu grup ABCD. Kalau saya buka itu udah 600, 700. Iya. Cuma kan nggak sempat kita mau baca semua. Kecuali yang ada tanda editan nggak bisa baca. Terus saya juga ngomong, Kang Agus, ini bagus sekali, alangkah baiknya kalau kita kembangkan grup ini menjadi suatu organisasi masyarakat. Karena saya lihat ini sangat guyup, baik bapak-bapak, ibu-ibu, gitu kan. Jadi Kang Agus setuju, nanti setelah Lebaran, setelah halal bihalal kita bicarakan. Ya mungkin saya sharing pengalaman aja. Manfaat dari ormas itu cukup banyak, karena kita bisa manfaatkan fasilitas, kemudian kekuatan ormas sekarang kan sangat diperhitungkan, apalagi menjelang menjelang situasi politik. Apalagi kalau kita juga, walaupun kita nanti tidak berpolitik, mungkin dari anggota kita yang mau masuk ke dunia politik, bisa kita bantu, kita support. Itu kan sebenarnya terbentuknya suatu organisasi itu adalah membentuk keluarga kedua di kehidupan sosial kita. Selain keluarga kedua, karir kedua. Mungkin diantaranya sudah ada yang pensiun, rumah tugas. Nah di sini kita bisa sharing pengalaman kita, gitu kan. Kemudian kita tidak kehilangan lingkungan. Yang paling dikhawatirkan oleh orang yang pensiun itu adalah kehilangan lingkungan. Karena enggak Pak Nanang? Pak Nanang pensiunan juga kan? Pensiunan Swasta dia, kalau swasta murni. pensiunan dari PTG. Yang dikhawatirkan itu kehilangan lingkungan. Apalagi menjelang usia kita yang tidak muda lagi. Ketika anak-anak kita sudah menjadi keluarga-keluarga sendiri, sudah sibuk dengan kehidupan mereka, kita butuh sekali komunitas, lingkungan-lingkungan yang kita bisa saling menguatkan, saling mensupport. Dan di mata Ibu sekarang ya, untuk ini kan perjalanan dari ABCD ini udah berjalan, kalau dari Lebaran ya,
Itu sudah beberapa bulan ya. Sejauh ini dan hari ini kita sudah punya studio podcast sendiri. Sejauh ini Ya. kalau pandangan Ibu sendiri, Ibu Yat sendiri gimana? Saya sangat mengapresiasi adanya podcast karena podcast ini sekarang ini lagi tren dan memang ini merupakan ujung tombak komunikasi yang paling strategis. Kalau selama ini kan kita radio, apalagi kemarin itu Radio. sekarang di mana-mana orang pakai podcast. Ya. Jadi kalau kita mau masuk TV kayak di Bengkulu itu mesti nunggu jadwal, Ya. antri, belum lagi nanti ada yang juga minta fee-nya cukup mahal. Betul. Kalau ini kan biayanya murah, Ya. kita bisa menyebarkan informasi-informasi positif. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya podcast ini bisa kita manfaatkan lebih luas untuk pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong misalnya ya, juga untuk membantu program pemerintah. Ya. Ini media-media yang harus ada. Ini adalah podcast kita perdana meskipun dengan perlengkapan sementara ini yang ala kidir lah Bu ya, ala kadarnya untuk saat ini. Namun kita akan terus berjalan seiring berjalan waktu nanti untuk perlengkapan kita sendiri di studio ini. Nanti diharapkan nanti banyak support juga baik kawan-kawan yang ada di lokal di Rejang Lebong maupun yang ada yang di luar ya. di Jakarta. Nah, untuk ABCD sendiri ini kan untuk di Rejang Lebong ini anggaplah seperti cabang. Dan kabar-kabar beritanya Ibu Yan ini juga termasuk pengurus yang di Jakarta ya, di ABCD-nya. Kalau ABCD ini saya anggota grup. Memang sependek yang saya tahu kalau ABCD pusat itu berbadan hukum, jadi ini cuma merupakan grup ya, bagian grup ya. Kemarin saya sempat ngobrol juga sama Pak Ibran. Memang Pak Ibran tujuannya adalah ini yang untuk saling membantu aja. Belum ada rencana untuk berbadan hukum, apalagi beliau katanya udah standby di Jogja. Iya. Memang dia minta pengurus-pengurus yang di Jakarta lah yang untuk mengembangkan lebih lanjut. Menjalankan rodanya Ya. roda organisasi itu sendiri. Oke, sekarang ini anggotanya banyak Bu ya. Anggotanya lumayan cukup banyak karena ada yang perantauan juga yang di luar, selain juga yang sudah ada yang kembali juga di Rejang Lebong. Ini rencana ke depan dibuat ada nggak perencanaan dari Ibu Yan sendiri nih? Apa yang akan dilakukan ABCD ke depan nih kira-kira nih? Mungkin karena saya posisinya diminta sebagai penasehat, ya mungkin saya cuma sumbang saran ya. Untuk ABCD mungkin saya lihat animo anggota juga cukup baik ya. Ini dengan pertemuan begini aja lihat makanannya begitu banyak. Pasti ini sumbangan ibu-ibu ya. Artinya di dalam organisasi sosial memang kita itu ikhlas berkorban, Loyalitas ya. Iya, untuk kebersamaan. Alangkah baiknya saya bilang kalau kita berbadan hukum supaya nanti kita bisa juga menyusun program kerja, ada pengurus, ada bidang-bidang gitu kan, dan juga kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena misalnya ada nanti benturan, kata orang tua kita dulu yang namanya piring, sendok, gelas itu pasti ada benturan. Nah, ketika ada benturan, kita tidak ada dasar hukum untuk melakukan misalnya tindakan atau upaya-upaya. Jadi kalau kita sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu kan ada nanti pasal mengenai keanggotaan, mengenai kewajiban pengurus segala macam. Saya cuma sumbang saran, dan juga saya sudah komunikasi dengan Pak Imran kemarin. Mohon izin, aku manggilnya Im aja ya karena cuma beda setahun tuanya. Mohon izin ini diundang ke Jogja besok untuk membahas tentang pengembangan ABCD. Ya silakan, bagus itu. Ya.
Nah tadi malam rencananya mau ngobrol juga sama Kang Agus sama Im, tapi sepertinya beliau ada apa dari mana kita nggak jadi ngobrol. Jadi Karena kalau ngobrol dari Kepayang, Curug sama di Jakarta Zoom lewat Zoom meeting Bu ya? kemarin Video baru call. lewat telepon, tapi kita sekarang kan bisa manfaatkan WA, kita bisa telepon berlima Iya. berenam kan, Betul. bisa sampai 8 kan ya. Iya, 8 bisa. Pakai WA. Nah kemarin juga sempat diskusi mengenai nama dari kalaupun nanti ormas ini mau dibentuk, namanya seperti apa gitu kan. Karena nama itu kan ada amanah di sebuah nama itu kan, untuk ibaratnya kalau kapal itu kita mau menuju kemana, ya merupakan tolak ukur ya, apakah nanti visi misinya yaitu mulai dari nama gitu. Nah nama ini kan air gula Curug, air gula cinta damai ya. Kalau yang di pusat itu air gula apa tuh? Air gula Curug ya. Curug. Air gula cinta damai. Kalau sekarang udah ABCD semua ya? Ya. Udah ABCD semua, baik yang di pusat maupun di kabupaten. Nah makanya kalau ABCD di Rejang Lebong mau berbadan hukum, bagaimana posisi dengan yang di pusat? Saya bilang kemarin, kalau misalnya mereka berbadan hukum, tapi kebalik dong. Masa Jakarta ngikutin Rejang Lebong. daerah? Ya, mestinya kan pusat dulu yang badan hukum, baru di sini DPC-nya gitu, cabang. Ikut ya. Ya. Nah kata Pak Im, aku belum bisa jawab juga. Mungkin dia juga mau bahas dengan kawan-kawan gitu. Iya. Oke, kita ini masuk sesi terakhir. Sekarang saran-saran nih, baik untuk seluruh tim, anggota, kru yang ada baik di daerah di Rejang Lebong maupun yang di pusat nih Bu. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Irul. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya untuk memberikan saran mungkin ya. Tapi ya dengan segala kerendahan hati, bahwa pengalaman saya di organisasi juga sebetulnya masih minim ya. Tapi saya ini memang hobi orangnya untuk berbagi gitu ya, karena mungkin itulah yang dipunya ya. Kalau harta nggak ada yang nggak dibagi. Bagi warisan. Dan juga dulu selalu saya ngomong itu bagaimana menjadi tua berguna dan bermanfaat gitu ya. Menjadi tua berguna dan bermanfaat bagi orang lain, dan juga supaya kita tetap sehat. Nah kalau saya sarankan, mungkin perlu duduk bersama dulu dengan pengurus ABCD pusat masalah nama ini. Ibaratnya kalau Rejang Lebong ini ibarat bayi itu udah mau keluar ini kan, ya kan, sudah mendesak untuk lahir gitu. Nggak bisa kita tahan lagi misalnya. Ini sudah ada podcast, sudah ini nanti podcast ini yang ngurus bidang apa, bidang apa, misalnya humas atau apa kan, perlu ada payung hukum kan, ada SK misalnya. Mungkin masalah nama itu dan juga sebagai penghormatan dengan kawan-kawan di pusat, bahwa ABCD di Curug ini terbentuk atas dorongan mereka kan, kan awalnya seperti itu ya Kang Agus ya. Jadi mungkin perlu diskusi kalau memang ini sudah harus ada kepengurusan. Saya pikir ketuanya ini ya dan kawan-kawan mungkin mereka juga senang ya kalau ini mereka pulang bisa kumpul kan dengan ABCD, pasti mereka juga senang. Jangan berpikir bahwa dengan dasar hukum itu kita tuh cari proyek untuk cari proyek. Enggak, sebetulnya untuk ibarat negara itu kan harus ada aturan. Kita di desa, di RT juga sudah kan ada aturan.
Nah, kita berkumpul ini juga ada aturan yang kita sepakati, gitu kan, supaya tidak timbul benturan di malam hari. Jadi saran saya memang segera bicarakan mengenai nama. Memang yang sudah familiar itu kan nama ABCD kan. Nah, apakah mereka tidak masalah kalau ABCD di sini sudah badan hukum? Atau misalnya ditambah lagi apa ABCD, yang lucunya yang di Jakarta itu ada curugnya, yang di sini nggak ada curugnya kan? Air pula cinta damai kan? Yang di Jakarta itu air pula curug, gitu ya? Iya, terbicik. Nah, kalau memang masih familiar dengan nama ini, mungkin kita tinggal tambah aja apakah ABCD Jaya, ABCD Rejang Lebong. Contoh lah ya. Dan tujuan ganti grup ini, kalau kita lihat halal kemarin itu kan dari Bengkulu juga datang. Kalau kita cuma membatasi Rejang Lebong, bagaimana yang Bengkulu? Iya. Memang kalau cinta damai ya berarti memang udah merangkum semua. Kita nanti dari Linggau mau gabung, gitu kan? Karena orang Curug, orang Kepayan itu kan tersebar di mana-mana kan, di Palembang. Dia mau gabung mungkin, atau nanti mereka juga mau bikin di daerahnya. Jadi kalaupun ini segera terbentuk dengan badan hukum, mudah-mudahan ini juga memotivasi daerah lain. Mungkin di Surabaya juga banyak orang-orang Curug itu kan di mana-mana. Iya. Serang lah ya. Iya, di Jogja yang jelas sekarang ada di situ kan. Iya. Banyak orang-orang Kepayan Curug juga di situ. Nah, dengan nanti ini sudah berbadan hukum untuk memotivasi daerah lain segera membentuk. Ini pengalaman ya, ketika terjadi bencana di Palu, kan besar sekali bencana itu ya, tsunami, likuifaksi, gempa, gempa, tsunami, likuifaksi. Jadi sebelum kita turun, saya tuh minta tolong kumpulkan orang Palembang, orang Bengkulu, orang Curug Kepayan, Curug Kayak, nggak ketemu. Tapi di mana-mana orang Padang, mudah sekali kan? Pasti ada komunitas di Bekandung, komunitas. Nah, itulah kerugiannya kalau mereka mungkin mungkin ada organisasinya kan, tapi tidak terdeteksi lah ya. tidak terdeteksi. Karena apa? Mungkin segera bentuk arisan. Tapi yang terdaftar di Kesbangpol, kan kita kan pasti ke Kesbangpol. Setiap ada bencana di Lombok, Mataram juga, pasti saya tuh ingat daerah saya dulu, tolong kumpulkan orang Bengkulu. Itu di data kami belum ada. Tapi itu yang mudah sekali tuh bagi Batak, ini Aceh, Sumatera Barat. Jadi saya pikir ini penting. Jadi sebagai nyambung sedikit dari Ibu Yet tadi itu adalah hidup bahagia adalah bisa membuat orang lain tersenyum, dan hidup bermanfaat adalah bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah penutup. Terima kasih Ibu Yet sudah hadir di sini, dan yang ada di rumah jangan lupa habis ini nanti kita akan undang lagi narasumber kita yang lain. Nanti ada wakil koordinator dari Air Bula itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Ibu Yet atas kehadirannya. Kita tutup segmen kita yang pertama, nanti kita akan sambung di segmen kita yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.